Halo, selamat pagi Tribuners. Tribunnews Update pagi hari ini kembali nemenin kamu bareng sama Nila Irda ya. Seperti biasanya, 30 menit ke depan berbagai informasi dan juga agenda-agenda yang sedang berlangsung. Hari ini bakalan aku informasiin buat kamu, termasuk juga kemudian informasi nasional, internasional, dan juga isu-isu yang sekarang lagi viral. Kita langsung mulai aja Tribuners dari informasi yang pertama. Ini terkait kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke India dan juga Malaysia. Jadi rencananya Presiden Prabowo Subianto ini akan melakukan lawatan ke India dan juga Malaysia ya, Tribuners ya. Yang mana Bapak Presiden sudah berangkat ke New Delhi sejak Kamis sore kemarin dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Dari keterangannya di Pangkalan TNI Angkatan Udara juga, Presiden Prabowo ini bilang kalau kunjungan ini adalah untuk menyelesaikan sejumlah nota kesepahaman kerja antara kedua negara, yang mana beliau juga nantinya Tribuners akan menjadi chief guest atau tamu kehormatan gitu ya di hari perayaan Republik India ke-76 yang akan jatuh di tanggal 26 Januari 2025. Presiden nantinya juga akan menyaksikan partisipasi 352 personil militer Indonesia dalam parade kenegaraan ini. Kunjungan Indonesia ini juga sekaligus menegaskan ya Tribuners ya, komitmen kedua negara untuk memperkuat kerjasama strategis di bidang ekonomi, pertahanan, dan juga maritim. Pak Prabowo juga bilang bahwa nanti MOU ini meliputi bidang kesehatan, kemudian pertukaran program kebudayaan, masalah keamanan, ada masalah kemaritiman sampai pengembangan teknologi dan juga digital, Tribuners. Setelah kunjungannya ke Pangkalan Udara atau ke India ya, Tribuners ya, nantinya direncanakan bahwa presiden ini akan berada di sana mulai 24 hingga 26 Januari 2025, yang juga ikut didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan sejumlah pejabat terkait yang memang sudah terlebih dahulu tiba di India, Tribuners. Ini juga secara khusus undangan ya dari Perdana Menteri Narendra Modi. Kunjungan ini bertepatan dengan perayaan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-India dan juga bertujuan memperkuat kemitraan strategis yang memang sudah dibentuk sejak 2018 silam. Setelah kunjungannya ke India, nantinya Prabowo Subianto juga dijadwalkan akan bertolak ke Malaysia, Tribunner, setelah mengunjungi India. Peran Malaysia dan juga Indonesia sendiri memang sangat krusial ya dalam mendorong kerjasama strategis, yang mana Prabowo mengatakan kunjungan lanjutan dari India ke Malaysia ini untuk memenuhi undangan Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim, dan akan bertemu juga dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim untuk membahas kerjasama bilateral yang erat mengingat hubungan serumpun antara Indonesia dan juga Malaysia. Sekarang Bapak Presiden juga sudah dalam lawatan ke luar negerinya ya Tribuners ya, dan juga sudah menitipkan seluruh tugas-tugas yang ada di dalam negeri kepada Wakil Presiden dan juga sejumlah menteri terkait gitu. Dari informasi lawatan Presiden Prabowo Subianto, Tribuners, kita masuk ke informasi selanjutnya. Ini ada kabar gembira karena Timnas Indonesia sudah mengeluarkan jersey baru, Tribuners. Timnas Indonesia secara resmi memiliki jersey baru setelah Erspo sendiri mengumumkan desain anyar seragam tempur merah putih ini pada hari Kamis sore kemarin. Pengumuman ini disampaikan melalui media sosial dan juga pendiri apparel ini yang memang sedang mengadakan photoshoot bersama dengan para pemain Garuda yang berada di Eropa. Dari rilisnya, jersey Timnas Indonesia ini sendiri menggunakan tema Indonesia Pusaka Semarak Kebanggaan Indonesia. Ada cerita dan juga filosofisnya tersendiri nih Tribuners ternyata di balik jersey baru dari Timnas Indonesia ini.
Jersey ini sendiri itu bercerita soal wujud dan juga semangat serta kekuatan bangsa Indonesia ya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagai sesuatu yang tidak bernilai, warisan ini dikatakan atau direpresentasikan gitu ya dalam jersey ini meliputi bukan hanya sejarah panjang, perjuangan dan ragam budaya yang memiliki corak masing-masing, tapi juga di dalamnya adalah kekayaan alam yang melimpah. Menurutnya, jersey ini juga menjadi pusaka yang menunjukkan jati diri, kekuatan, dan juga kebanggaan tim nasional sebagai perwakilan Indonesia. Ada tiga elemen utama ya Tribuners ya, ada gunung dan juga ora endemik Indonesia seperti bunga Edelweiss untuk kemudian menjadi representasi kekayaan alam dan juga Garuda sendiri sebagai lambang negara yang mana desain ini dinilai sangat amat menunjukkan Indonesia, Tribuners. Ada beberapa filosofi juga yang tertuang dalam namesetnya atau nomor dan juga nama pemain yang bernuansa putih dengan aksen garis merah. Ada paruh Garuda juga yang menjadi inspirasi di balik nomor 7 dan 3. Angka ini juga menampilkan sejumlah karakter ya Tribuners ya yang memang menyerupai bentuk paruh Garuda dengan lekukan tajam yang juga lebih condong menjorok ke dalam. Ini memang seluruh desain atau setiap detail dari jersey baru timnas Indonesia ini memang menunjukkan Indonesia banget yang mana menjadikan desain typeface ini tidak hanya fungsional saja Tribuners tapi juga penuh dengan makna visual. Jadi siap-siap aja untuk memburu jersey timnas Indonesia ya Tribuners ya karena kan laga timnas Indonesia juga akan berlangsung dalam beberapa kesempatan termasuk juga dalam gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026 nantinya. By the way, kalau ngomongin soal timnas Indonesia, Tribuners, nanti malam ini juga ada agenda laga timnas U20 yang akan main malam hari ini dalam rangkaian Piala Asia 2025. Jadi laga uji coba timnas Indonesia di ajang U20 Challenge Series 2025 ini akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo mulai dari tanggal 24 hari ini sampai nanti di tanggal 30 Januari. Ada 4 tim yang akan tergabung dalam turnamen Pra Piala Asia ini, yaitu timnas U20 Indonesia sebagai tuan rumah, kemudian ada Suriah, Yordania, dan juga India yang mana Piala Asia U20 Series atau Challenge Series ini, Tribuners, adalah kelanjutan dari pertandingan yang nantinya akan digelar pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025 di China, yang mana Timnas U20 Indonesia besutan dari Indra Syafri di grup C ini nantinya akan bersama dengan Uzbekistan, Yaman, dan juga Iran. Jelang pertandingan akbar inilah uji coba timnas Indonesia kemudian dilaksanakan di Sidoarjo mulai dari 24 Januari ini. Timnas U20 Indonesia akan menghadapi Yordania pada laga pertama, kemudian Suriah, dan yang terakhir adalah India ya, Tribuners ya. Indra Syafri juga sudah memanggil total 28 daftar pemain timnas U20, termasuk beberapa nama adalah U17 yang menjadi proyeksi kali ini. Jadwalnya nanti di jam 19.30 malam hari ini ya Tribuners ya, ini akan berlangsung laga timnas U20 Indonesia melawan Yordania. Lalu nanti lanjut lagi di hari Senin 27 Januari jam 19.30 juga. Ini laga timnas U20 versus Suriah. Kemudian di hari Kamis 30 Januari jam 19.30 ini timnas U20 versus India, Tribunars. Yang mana ini nantinya menjadi persiapan ya timnas Indonesia U20 berlaga di Piala Asia di China mulai 12 Februari sampai dengan 1 Maret 2025. Dan tim Garuda ini dipastikan akan menghadapi tim yang tidak mudah meskipun lolos dari fase grup. Bukan hal yang kemudian mustahil ya Tribuners ya. Tim Garuda Muda nanti berada satu grup bersama dengan Uzbekistan, Iran, dan juga Yaman. Meski tim yang dihadapi tidak mudah ini, di mana Uzbekistan kan berstatus sebagai juara bertahan gitu ya. Tapi timnas Indonesia U20 tetap punya target untuk bisa mencapai semifinal Piala Asia U20 2025.
Target ini juga menjadi salah satu syarat Tribuners untuk kemudian timnas ini bisa tampil di Piala Dunia U20 2025 yang rencananya digelar di Chili di tanggal 27 September sampai dengan 19 Oktober 2025 yang mana bikin timnas Indonesia harus bisa memastikan diri untuk finish di dua posisi teratas ya dalam grup C Piala Asia U20 2025. Nantinya pada laga pertama timnas akan melawan Iran, selanjutnya Uzbekistan bakal menjadi lawan kedua timnas Garuda sebelum mengakhiri fase grup ini dengan menghadapi Yaman. Dari berita sepak bola di tanah air, Tribuners, ini kita singgung juga terkait hasil pertandingan Liga Inggris dan juga Liga Eropa. Hasil klasemen Liga Eropa 2024-2025 di mana duo tim Inggris ya, Manchester United dan juga Tottenham Hotspur. Ini sudah resmi menuju 16 besar Tribuners setelah laga pada Jumat dini hari. Matchday ke-7 Liga Eropa ini juga menyajikan tontonan yang menurutku cukup menarik, Tribuners, karena selain beberapa tim sudah mengunci tiket kelolosan menuju babak 16 besar, Manchester United dan juga Tottenham ini juga mendapatkan hasil positif di matchday ke-7 mereka. Spurs sendiri berhasil menang tipis ya, pas menyambangi markas Hoffenheim dengan skor 2-3 yang mana hasil ini membuat Spurs membuka peluang untuk finish di posisi ke-8 mereka. Sementara 8 tim terbaik di Liga Eropa pada babak fase grup ini otomatis akan lolos ke 16 besar Tribunars. Yang mana tim yang finish di posisi 9 sampai 24 nanti akan melakoni babak playoff. Hasil indah juga sama halnya diukir oleh Manchester United pada matchday ke-7 ini Tribunars. Manchester United menang dengan jerih payah gitu ya ketika menjamu Rangers di Old Trafford yang mana Setan Merah menang tipis dengan skor 2-1 Tribuners pada laga ini yang mana pada laga pamungkas MU nantinya akan menyambangi markas FCSB di tanggal 31 Januari. Kemenangan atas FCSB ini juga dipastikan bisa membuat MU ini bisa finish di posisi 8 besar. Sementara itu dari hasil Liga Inggris Tribuners pada penampilan rangkaian pertandingan pekan ke-22, Manchester City menang besar, sedangkan Manchester United dan Tottenham Hotspur harus kalah. Manchester City ini berpesta gol dengan menang 6-0 ya Tribuners ya, ketika melawan Ipswich Town di Portman Road, yang mana Phil Foden sendiri jadi salah satu bintang dengan cetakan 2 gol yang juga memberikan 2 assist. Ini juga menjadi kemenangan ketiga yang berhasil diraih oleh Man City dalam 5 laga, yang mana dalam 2 laga lain termasuk pada pekan lalu mereka ini terus bermain imbang ya Tribuners ya. Sementara kemenangan ini juga kemudian mengantarkan Manchester City bisa kembali ke 4 besar klasemen Liga Inggris. Tim juara bertahan ini mengumpulkan 38 poin, unggul selisih gol atas Newcastle United Tribuners. Mereka juga masih tertinggal 12 poin dari pemuncak klasemen Liverpool yang memang punya satu pertandingan tersisa dan juga 6 poin di belakang Arsenal dan juga Nottingham Forest. Sementara itu Tribuners dari Big Match Liga 1 Indonesia, kita masuk ke informasi selanjutnya ya. Akan ada laga Big Match antara Arema FC melawan Persib Bandung pada pekan ke-20 Liga 1 2024-2025. Laganya nanti akan digelar di Stadion Gelora Supriyadi Blitar di tanggal 24 Januari jam 15:30 atau jam setengah 4 sore nanti Tribuners. Arema nantinya juga punya pelatih baru melalui Z Gomez begitu ya, tapi belum meraih kemenangan dalam 2 pertandingan terakhir. Tribunars terbaru Singoedan ini juga terpaksa harus kalah lagi di kandang Borneo FC dengan skor 1-3. Kekalahan ini kemudian bikin tim Singoedan ini ya Tribuners ya ada di posisi ke-10 dengan 28 poin dari 19 pertandingan. Sementara itu Persib Bandung yang akan menjadi lawan Arema FC ini juga punya tren yang tergolong negatif karena pada 3 pertandingan terakhir Maung Bandung ini belum pernah meraih kemenangan ya. Bahkan mereka akhirnya harus rela kalah perdana di Liga 1 musim ini waktu ditaklukkan oleh Dewa United 0-2 di kandangnya sendiri. Persib Bandung juga
mengalami kekalahan meskipun memuncaki klasemen sementara ya dengan 40 poin mereka Tribuners, yang mana mereka ini unggul 3 poin dari Persebaya Surabaya yang berada di posisi kedua. Di hari yang sama, hari ini Tribuners, Persita Tangerang juga akan menjamu Madura United pada pekan ke-20 Liga 1 yang mana akan digelar di Stadion Pakansari Bogor hari Jumat juga hari ini Tribuners jam 19 atau jam 7 malam yang juga akan disiarkan secara langsung. Persita Tangerang sendiri memang bertekad untuk bisa bangkit pada laga ini gitu ya, karena pada laga sebelumnya Persita Tangerang juga menderita kekalahan ketika melawan Persija Jakarta. Kekalahan ini membuat tim Pendekar Cisadane ini berada di posisi ke-8 dengan 30 poin dan 19 laga yang sudah dijalani. Sementara Madura United juga sama karena Laskar Sapek Kerap ini menelan kekalahan di kandang sendiri Tribuners dengan skor 2-4 pada saat menjamu Barito Putra di laga sebelumnya. Jadi kekalahan ini juga membuat tim Laskar Sapek Kerap ini terdampar ya di dasar klasemen dengan 12 poin dari 19 laga. Laga Persita Tangerang dan Madura United ini nantinya akan menjadi duel pelatih Tribuners karena Fabio Luvendes yang kini melatih Persita juga pernah menjadi tukang di Madura United di periode 2021 dan juga 2023. Jadi nanti akan kita saksikan dua laga big match Liga 1, jadi jangan sampai ketinggalan jam setengah 4 sore sama jam 7 malam ya Tribuners ya. Oke, dari berita sepak bola Tribuners, aku juga mau updatein kamu ini lanjut ke informasi lain adalah gantung raketnya The Daddies. Ini menjadi momen yang cukup haru karena keduanya menjalani turnamen terakhir di Daihatsu Tribuners. Pasangan ganda putra Indonesia yaitu Muhammad Ahsan dan juga Hendra Setiawan gitu ya, gagal untuk memberikan kado perpisahan yang manis lewat turnamen terakhir mereka di Indonesia Master 2025. Karena Dedis ini sendiri harus gantung raket setelah kalah dari ganda Malaysia ya. Junaidi Arif dan juga Roy King Yap di babak 16 besar Indonesia Master 2025 di Istora Senayan Jakarta. Ahsan Hendra sendiri kalah 2 game dari pertandingan Tribuners, yakni skornya 13-21 dan 14-21 hanya dalam 28 menit aja. Ahsan dan juga Hendra ini gagal mengulang kisah sukses mereka ya di tahun 2023 ya Tribuners ya, di mana Dedis ini sempat menang rubber games atas Junaidi Arif dan juga Roy King Yap. Nah, ketika menyudahi laga mereka, The Daddies ini juga tidak kuasa menahan haru karena mereka akhirnya berpelukan cukup lama demi saling menguatkan satu sama lain. Meskipun kalah, tapi suasana Istora di match kali itu Tribuners tetap meriah ya karena mengiringi perpisahan dari The Daddies itu sendiri. Dan setelah pertandingan selesai, Ahsan dan juga Hendra juga mengaku bahwa gantung raket ini menjadi salah satu momen paling sedih dalam perjalanan karir keduanya karena mereka tidak akan lagi bisa merasakan atmosfer Istora sebagai seorang atlet, tapi mungkin masih bisa untuk menjadi penonton atau bahkan nanti bisa jadi coach ya Tribuners ya. Tapi Hendra sendiri tetap berharap bahwa para supporter ini tetap mendukung seluruh atlet-atlet Indonesia ke depannya. Sama halnya juga dengan Hendra, Ahsan juga bilang bahwa nantinya pasti akan sangat merindukan suasana Istora Senayan Tribuners. Setelah gantung raket ini, Ahsan akan mencoba menikmati waktu dulu. Dia juga merasa tidak akan perlu lagi capek-capek latihan gitu ya untuk mengikuti turnamen. Dan sebagai penutup, keduanya juga langsung sujud syukur Tribuners karena masih bisa diberikan kesehatan dan juga anugerah untuk tetap bisa bertanding ya. Sampai akhirnya memutuskan untuk gantung raket. Keduanya memang sudah berpasangan Tribuners, sedikit informasi buat kamu sejak Oktober 2012 yang mana sukses menyambut berbagai gelar bergengsi dunia seperti diantaranya adalah All England, kemudian World Championship, sampai dengan Piala Thomas. Jadi terima kasih banyak ya The Daddies ya atas kontribusinya untuk dunia badminton tanah air. Semoga habis ini masih akan banyak penerus-penerus The Daddies lagi dengan performa yang juga luar biasa. Oke, Tribuners, kita lanjut lagi yuk.
Ke informasi selanjutnya, ini terkait nominasi Oscar 2025 Tribuners. Jadi The Academy of Motion Pictures Art dan juga Sciences atau AMPAS itu ya, sudah mengumumkan daftar lengkap nominasi Academy Award ke-97 atau Piala Oscar 2025 di hari Kamis malam kemarin. Dalam pengumuman nominasi ini disampaikan langsung oleh Rachel Sennett atau Shiva Baby bersama dengan Bowen, eh, yang mana ada Emilia Perez dan juga The Brutalis yang mendominasi baik dalam nominasi utama maupun teknis. Selain itu ada nama juga Demi Moore Tribuners yang pertama kalinya berhasil masuk nominasi Oscar setelah aktif berakting dari tahun 1981. Yang mana Demi Moore ini juga tembus nominasi Best Actress berkat perannya dalam The Substance Tribuners. Nominasi resmi sendiri diumumkan ya setelah pemungutan suara yang berpengaruh pada penentuan nomine tertunda 2 kali pasca kebakaran hebat yang melanda Los Angeles, California. Voting harusnya ditutup sejak tanggal 12 Januari, Tribuners, tapi kemudian diundur ya di tanggal 14 Januari dan diundur lagi di tanggal 17 Januari sampai akhirnya diumumkan di tanggal 23 Januari. Sementara itu penganugerahan Piala Oscar sendiri akan berlangsung pada hari Minggu tanggal 2 Maret di Dolby Theater, di Ovation Hollywood dan juga Conan O'Brien yang akan menjadi host Academy Award ke-97 ini. Ada banyak daftar yang masuk dalam nominasi Oscar dan nanti kita akan lihat siapa-siapa saja yang akan memenangkan Piala Oscar 2025. Dari berita Piala Oscar, kita masuk ke informasi selanjutnya. Tribuners, ini kabar dari dalam negeri. Ada tagihan air di Disdik Jawa Barat yang mencapai 6,7 miliar rupiah. Angka yang cukup fantastis yang mana dari keterangan Sekda Provinsi Jawa Barat sendiri, ini bilang kalau belanja anggaran di sejumlah perangkat daerah kepada Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi. Salah satu yang disampaikan adalah belanja anggaran di Dinas Pendidikan, yang mana penyampaian belanja anggaran ini dikatakan Sekda Herman melalui channel YouTube Kang Deddy Mulyadi Tribunars. Ketika itu Herman ini bilang bahwa tagihan air di Dinas Pendidikan langsung membuat Deddy Mulyadi ini heran. Karena Herman juga mengatakan bahwa tagihan air di Dinas Pendidikan ini mencapai 6,7 miliar rupiah. Tagihan ini bukan dari sekolah-sekolah, tapi dari kantor cabang Disdik dan juga UPTD Pendidikan Tribuners. Kalau kantor cabang atau unit Disdik atau UPTD per tahun aja menghabiskan 6,7 miliar begitu ya. Berarti rata-rata angka per bulannya ini di 400 juta rupiah. Wow. Deddy Mulyadi juga terlihat begitu heran gitu ya ketika melihat anggaran ratusan juta rupiah ini hanya untuk tagihan air per bulan saja. Bayangin Tribuners, 400 juta untuk tagihan listrik selama 1 bulan. Apa jangan-jangan seluruh pegawainya mandinya di kantor atau seperti apa? Nah, kita masih belum tahu tuh karena sampai sekarang memang nantinya dari hasil yang ditemukan oleh gubernur terpilih ini nantinya akan dilakukan audit untuk tahu lebih detail nih 400 juta tuh kepake buat apa aja sih? Kenapa tiba-tiba muncul angka 400 juta rupiah gitu. Jadi nanti kita akan tunggu update-nya ya, apa-apa saja yang membuat tagihan air ini mencapai 400 juta rupiah. Well, kita lanjut lagi ke informasi selanjutnya. Ini ada sebuah video yang viral di media sosial, Tribuners, karena ada seorang pria yang menodongkan pistol ke pegawai SPBU di Cibubur. Jadi insiden yang sempat mengejutkan jagat media sosial ini terjadi di res area Cibubur, Tol Jagorawi, Jakarta Timur di hari Kamis 23 Januari kemarin. Kira-kira jam 5:30 waktu Indonesia Barat, Tribuners. Jadi dari video yang viral ini ya, ada seorang pria yang terlihat menodongkan pistol ke arah petugas stasiun atau ke arah petugas SPBU setelah terlibat cekcok terkait aturan pengisian bahan bakar. Kejadian ini berawal ketika pelaku yang identitasnya belum diungkap oleh kepolisian ini meminta seorang petugas untuk mengisi bahan bakar jenis Pertalite ke kendaraannya. Tapi permintaan ini kemudian ditolak oleh petugas karena kan
Pengisian Pertalite sekarang ini kan diwajibkan pakai barcode melalui aplikasi My Pertamina ya, Tribuners ya, sesuai aturan yang memang sudah berlaku sejak Oktober 2024. Tapi karena nggak terima, ditolak oleh petugas SPBU, pelaku marah-marah dan kemudian mengeluarkan pistol dari saku celananya. Beruntung insiden itu kemudian cepat diketahui oleh pihak kepolisian ya, Tribuners ya, karena pelaku ini juga mengancam akan menembak petugas yang saat itu sedang berjaga di SPBU. Situasi juga semakin memanas ketika seorang petugas keamanan yang harusnya berusaha melerai, namun justru menimbulkan pertikaian yang lebih besar. Pelaku akhirnya masuk ke mobil dan melanjutkan perjalanannya. Aksi yang viral ini langsung ditindaklanjuti oleh kepolisian ya, Tribuners ya, yang mana Kapolsek Cipayung sendiri mengatakan bahwa korban melaporkan insiden ini ke pihak kepolisian dan pelaku nggak lama setelah video viral ini langsung ditangkap. Kasus ini sekarang ditanganin sama di Treskrimum Polda Metro Jaya, yang mana kepolisian juga mengimbau apabila ada informasi lebih lanjut terkait kasus ini nantinya akan dijelaskan lebih detail oleh Kabitumas Polda Metro Jaya atau Dirkrimum Polda Metro Jaya. Insiden ini juga menjadi perbincangan hangat di media sosial, terutama terkait aturan baru ya, pengisian Pertalite menggunakan aplikasi My Pertamina. Banyak yang mempertanyakan sikap emosional pelaku sampai mengancam dengan menggunakan senjata, pun juga banyak yang mempertanyakan sosok dari terduga pelaku, Tribuners, karena siapakah dia, kenapa dia bisa-bisa pakai senjata, apakah senjata ini adalah milik seseorang atau miliknya yang merupakan oknum aparat atau memang kepemilikan pribadi. Nanti kita akan tunggu update dari pihak kepolisian. Sementara kita lanjut lagi ke informasi selanjutnya ya, Tribuners ya, ini terkait update pagar laut di Tangerang yang mana menimbulkan emosi juga dari mantan sekretaris Kementerian BUMN Said Didu yang mengaku ikut serta dalam pembongkaran pagar laut misterius di perairan Tangerang ini. Said Didu juga ikut mencabut pagar bambu ini, kemudian mengunggah videonya di media sosial X milik Said Didu sendiri, Tribuners. Dalam video ini, Said Didu ini juga berteriak dan mengecam pihak-pihak yang memasang pagar laut ini dan menyebutnya sebagai perampok negara. Said Didu bersama warga juga menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, sebagai bukti kecintaan mereka ke tanah air, Tribuners. Said Didu juga dari video yang dibagikan ke akun Twitternya ini juga terpantau ikut nyemplung, ikut terlibat langsung dalam pembongkaran pagar laut misterius di Tangerang ini bersama dengan nelayan, TNI Angkatan Laut, dan juga KKP. Said Didu memang ikut juga dalam mengkritik soal PSN Pantai Indah Kapuk 2 ya, yang mana disampaikan ada kaitannya juga kemudian dengan insiden atau pagar laut yang ada di Tangerang. Tapi sekarang memang dalam proses pembongkaran, Tribuners, sudah sejauh 5 kilometer dibongkar pada hari Rabu kemarin ya, dan nantinya akan terus-menerus dilakukan pembongkaran sampai diungkap juga siapa dalang dibalik pemasangan pagar laut misterius ini. Dari kasus pagar laut, kita lanjut ke informasi lain terkait update kebakaran di Amerika Serikat, Tribuners, yang mana sampai sekarang kebakaran hutan di Los Angeles, Amerika juga semakin menggila, yang mana justru kebakaran ini sudah meluas ke wilayah utara Los Angeles pada hari Rabu waktu setempat karena angin kencang dan juga semak-semak yang kering. Kebakaran ini juga merembet dan menghanguskan kurang lebih 9.400 hektar atau 38 kilometer persegi lahan, Tribuners. Akibat kebakaran yang semakin tidak terkendali ini juga bikin lebih dari 31.000 warga Los Angeles Utara harus dievakuasi. Kebakaran juga terjadi di wilayah Hedges, Long Beach, yang berada sekitar 80 kilometer sebelah utara Los Angeles, yang juga bikin petugas pemadam kebakaran juga masih kewalahan ya, Tribuners ya, karena dalam beberapa jam aja kebakaran ini langsung membesar hingga 2/3 ukuran kebakaran yang ada di Eaton. Para pejabat setempat juga memperingatkan wilayah Danau Castaic di Los Angeles County yang juga saat ini menghadapi ancaman dengan
adanya angin kencang yang memang masih terjadi di wilayah Los Angeles. Sementara itu bagian besar wilayah California Selatan juga masih dalam peringatan bendera merah terkait risiko kebakaran ekstrim karena memang angin kencang dan kondisi lahan yang kering ya yang memang sampai sekarang belum berhasil diatasi oleh pemerintah setempat Tribunars. Pun juga hutan nasional Los Angeles sendiri yang mana sejauh 2.800 km persegi di Pegunungan San Gabriel juga saat ini ditutup sementara untuk pengunjung karena peringatan bendera merah yang terjadi di beberapa wilayah-wilayah ini. Jadi memang belum ada tanda-tanda api yang ada di Los Angeles ini semakin kondusif ya. Yang sebelumnya di beberapa titik awal ini memang sudah mulai berhasil dipadamkan Tribuners, tapi sayangnya memang masih banyak lagi yang justru apinya ini semakin meluas dan bikin pihak terkait atau dalam hal ini pemadam kebakaran kewalahan juga untuk melakukan pemadaman api ini sendiri gitu. Kita lanjut lagi ke informasi lain. Ini terkait penipuan deepfake yang juga mencatut nama Presiden Prabowo Subianto hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Jadi seorang pelaku dari sindikat penipuan dengan teknologi manipulasi video dan juga gambar AI gitu ya. Ini tuh mengatasnamakan Presiden Prabowo Subianto dan juga sejumlah pejabat negara lain Tribunars. Yang mana lewat aksi penipuan ini sudah berhasil meraih keuntungan sampai dengan 30 juta rupiah. Menurut keterangan Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim sendiri, terduga pelaku yang berinisial AMA ini dapat untung dalam waktu 4 bulan aja, yang mana dia membagikan konten-konten berupa video deepfake pejabat negara dan sejumlah public figure gitu ya selama 4 bulan terakhir ini. Modus dari tersangka juga diketahui dengan mengunggah kemudian menyebarluaskan video di berbagai platform media sosial pakai deepfake, manfaatin foto dan juga suara mirip suara Bapak Presiden ya, ada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ada Bu Sri Mulyani juga dan sejumlah pejabat negara lain, yang mana seolah-olah bahwa pernyataan pemerintah ini menawarkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ahmad sendiri ditangkap di wilayah Lampung, Provinsi Lampung setelah mengunggah beberapa video deepfake ini ke akun media sosial Tribuners. Kemudian juga tersangka ini tidak bertindak sendiri ya. Aksinya dilakukan bersama dengan sejumlah orang lain seperti diantaranya FA yang saat ini masih menjadi DPO. Kepolisian juga bilang kalau ada setidaknya 11 orang yang terindikasi menjadi korban yang berasal dari wilayah Indonesia. Di antaranya ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, ada di Sumatera Selatan, Sumatera Tenggara, dan juga Sulawesi Tengah. Jadi pihak kepolisian masih terus bekerja ya Tribuners ya, termasuk juga ada terduga pelaku yang saat ini menjadi buron dan nanti pasti akan ditindak oleh pihak kepolisian gitu. Oke, kita akhiri Tribun News Update hari ini dengan informasi terakhir Tribuners, apa aja yang terjadi di tanggal 24 Januari hari ini di beberapa tahun silam. Kita mulai masuk ke update-nya Tribuners bahwa hari ini juga menjadi salah satu momen unik karena merupakan Hari Pendidikan Internasional. Setiap tahunnya, tanggal 24 Januari diperingati sebagai Hari Pendidikan Internasional atau International Day of Education. Ini berdasarkan laman UNESCO sendiri. Tema yang diusung pada peringatan Hari Pendidikan Internasional 2025 ini adalah AI dan Pendidikan, melestarikan agensi manusia dalam otomatisasi. Kemudian Hari Pendidikan Internasional ini juga merefleksikan tentang kekuatan pendidikan ya, dengan pembekalan individu dan juga yang mempengaruhi kemajuan teknologi. Hari ini juga Tribuners adalah kelahiran dari Jenderal Besar Sudirman di tahun 1916 silam. Salah satu catatan sejarah yang terjadi di 24 Januari ini, lahirnya Jenderal Besar Anumerta Sudirman, seorang perwira tinggi Indonesia saat masa Revolusi Indonesia dan juga Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama yang menjadi salah satu sosok yang cukup dihormati Tribuners. Setelah
Kisah dari Sudirman ini juga mengantarkannya menjadikan Jenderal Sudirman sebagai salah satu pahlawan nasional yang berperan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jenderal Sudirman juga merupakan Panglima Besar pertama di Tentara Indonesia yang menjabat di usia yang masih sangat muda. Di hari ini juga, Tribuners, adalah hari ulang tahun ke-450 Kabupaten Pemalang yang diperingati setiap tanggal 24 Januari. Tahun ini sendiri menjadi peringatan ke-450 yang mana tema yang diusung adalah Guyup Rukun Pemalang Luwih Apik, Guyup Rukun Pemalang Lebih Baik, Tribuners. Dan tragedi yang kemudian terjadi di tanggal 24 Januari ini adalah sebuah tragedi kelam di dunia sepak bola Indonesia yang dikenal sebagai tragedi Stadion Olombe di Yaounde, Kameran. Tragedi ini menewaskan beberapa orang di 24 Januari 2022 silam dalam pertandingan Piala Afrika 2021 antara tuan rumah Kameran dan juga Komoro. Pertandingan ini memakan 8 orang korban jiwa, Tribuners, karena berhimpitan kerumunan di antara penonton. Selain 8 orang meninggal dunia, ada setidaknya 38 korban luka-luka juga yang merupakan para supporter yang menonton laga tuan rumah ini. Stadion Olembe sendiri yang baru dibangun kala itu memiliki kapasitas 60.000 penonton, tapi tidak dimaksudkan untuk terisi lebih dari 80% karena pembatasan COVID-19 kala itu. Tapi justru dilaporkan ada setidaknya 50.000 orang yang berusaha hadir dalam pertandingan ini, yang membuat kemudian kejadian tragis ini terjadi ketika laga dimainkan di tanggal 24 Januari kurang lebih jam 20 waktu setempat. Ini mirip dengan tragedi yang ada di Stadion Kanjuruhan Malang karena membludaknya supporter ya, tapi ini terjadi dalam Piala Afrika 2021 di Stadion Olembe di 2022 lalu. Oke, Tribuners, demikian berbagai informasi yang aku sajin buat kamu dalam Tribun News Update pagi hari ini. Thank you so much. Terima kasih banyak sudah membersamai Nila Irda. Ada banyak agenda ya, jangan sampai kelewatan ya Tribuners ya. Termasuk juga kemudian laga big match di Liga 1 Indonesia yang akan dilaksanakan hari ini. Di malam harinya kamu juga bisa menikmati permainan Timnas U20 Indonesia melawan sejumlah negara untuk masuk ke kualifikasi Piala Asia di 2025. Well, kita ketemu lagi habis ini dalam Tribun News Highlight, tapi kamu akan menyaksikan masih banyak program banget dalam seluruh program-program unggulan Tribun News. Sekarang waktunya Nila Irdra untuk pamit. Terima kasih banyak sudah membersamai aku. Sampai jumpa nanti lagi. Jangan lupa sarapan Tribuners. Bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.